Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Dunia dengan NIM 23383032053. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai pengukuran risiko yang meliputi pengertian, prinsip, tujuan, serta teknik-teknik yang digunakan dalam mengukur risiko. Nah, untuk latar belakang, dalam setiap kegiatan, baik bisnis maupun kehidupan sehari-hari, selalu terdapat risiko. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran risiko agar dapat dikendalikan secara tepat. Nah, untuk pengertian pengukuran risiko di sini, pengukuran risiko adalah proses untuk menilai tingkat risiko dengan melihat kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan. Pengukuran ini merupakan bagian penting dalam manajemen risiko. Nah, selanjutnya komponen pengukuran risiko. Dalam pengukuran risiko terdapat dua komponen utama, yaitu probabilitas dan dampak. Probabilitas menunjukkan seberapa besar kemungkinan risiko terjadi, sedangkan dampak menunjukkan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. Nah, untuk selanjutnya, prinsip pengukuran risiko. Yang pertama, objektif. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, komprehensif. Yang keempat, berbasis data. Dan yang kelima, transparan. Dan untuk yang terakhir, fleksibel. Pengukuran risiko harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan data. Selain itu, harus konsisten agar hasilnya dapat dibandingkan. Prinsip lainnya adalah komprehensif, transparan, dan fleksibel sesuai kondisi. Nah, untuk selanjutnya nih, tujuan pengukuran risiko. Tujuan dari pengukuran risiko adalah untuk mengetahui tingkat risiko sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan menentukan prioritas penanganan serta meminimalkan kerugian. Selanjutnya, teknik kualitatif. Teknik kualitatif digunakan ketika data tidak lengkap. Penilaian dilakukan dengan skala seperti rendah, sedang, atau tinggi, serta menggunakan matriks risiko atau pendapat ahli. Selanjutnya, teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif menggunakan angka untuk menghitung risiko, seperti probabilitas dan nilai kerugian, sedangkan teknik semi kuantitatif merupakan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Biasanya menggunakan sistem skor. Nah, untuk yang terakhir nih, kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, pengukuran risiko merupakan bagian yang sangat penting dalam proses manajemen risiko. Karena melalui pengukuran ini, suatu risiko dapat dinilai secara lebih jelas, baik dari segi kemungkinan terjadinya maupun dampak yang ditimbulkan. Dengan adanya pengukuran risiko, suatu organisasi atau individu tidak hanya mengetahui keberadaan risiko, tetapi juga dapat memahami tingkat keparahan risiko tersebut sehingga dapat menentukan langkah penanganan yang tepat. Dalam pelaksanaannya, pengukuran risiko harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang baik, seperti objektif, konsisten, komprehensif, berbasis data, transparan, dan fleksibel. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar hasil pengukuran dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pengukuran risiko juga memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menentukan tingkat risiko, membantu dalam menentukan prioritas penanganan, serta meminimalkan
memetakan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Adapun teknik yang digunakan dalam pengukuran risiko dapat dibedakan menjadi teknik kualitatif, kuantitatif, dan semi kuantitatif. Teknik kualitatif lebih menekankan pada penilaian deskriptif, sedangkan teknik kuantitatif menggunakan perhitungan angka yang lebih akurat. Sementara itu, teknik semi kuantitatif merupakan kombinasi dari keduanya sehingga dapat memberikan hasil yang lebih seimbang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran risiko tidak hanya berfungsi untuk mengetahui besar kecilnya risiko, tetapi juga menjadi dasar utama dalam merancang strategi pengelolaan risiko yang efektif. Oleh karena itu, setiap organisasi maupun individu perlu memahami dan menerapkan pengukuran risiko secara tepat agar dapat mengurangi ketidakpastian serta mencapai tujuan yang diharapkan secara lebih optimal. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.